Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Diisukan keluarga Ki Jogobodo itu rebutan warisan, tapi anak daripada almarhum menyatakan tidak benar, keluarganya tentram dan tidak memperebutkan warisan apa-apa seperti yang diisukan. Ada video klarifikasinya juga ya para pemirsa ya. Itu sangat tidak benar ya, dikonfirmasi juga oleh media, juga tidak ada rebutan warisan seperti yang diisukan, itu hanya isu. Tapi sebenarnya bagaimana Islam memandang tentang pembagian warisan ini? Anjurannya adalah segera dibagi. Segera dibagi itu bukan berarti segera dijual kalau misalnya itu rumah, atau segera apa namanya, kalau segera dibagi, itu bukan seperti itu ya. Tidak berarti kemudian dijual atau kemudian dibagi rata gitu. Enggak. Bukan dibagi rata ya, dibagi sesuai porsinya, sesuai apa namanya, hukum mawaris gitu ya. Tetapi segera dibagi itu ditetapkan bagian-bagiannya. Nah, baru berbicara tentang teknis ya. Banyak sekali kita dapatkan di sekitar kita, misalnya ya, ada satu rumah anaknya 4 ABCD gitu ya. Oke, meninggal ya, nanti dibagi ABCD gitu. Ternyata yang nempatin D dulu nih ya, karena anak bungsu gitu ya, sampai dia bisa beli rumah baru nanti kita ini apa, bagi gitu ya. Ditunda pembagiannya ya. Maksudnya jatah-jatahnya ditunda nanti aja. Ya. Nah, setelah kemudian D meninggal, punya anak-anak, yang lain juga mungkin meninggal, anak-anaknya ini kemudian minta bagiannya, ternyata ya itu masih punya hak apa namanya, saudara daripada orang tuanya itu yang juga belum dibagi. Nah, di situ terjadi. Sebenarnya dibagi dulu ya, tapi nanti yang penting tahu ya berapa bagian masing-masing ya ahli waris atas warisan yang ada. Ya. Nah, ini memang harus tentukan ya, tentukan dulu pokoknya itu yang supaya tidak berkelanjutan ya. Nah, sudah ketahui kalau setiap ahli waris mengetahui bagiannya, langkah berikutnya adalah baru teknis membagi objeknya tadi, warisan tadi. Ya, mungkin bisa secara tunai atau juga ada berbagai alasan yang kemudian susah ya. Tapi ya intinya adalah bahwa apa namanya, harus dibuat berita acara pembagian warisan ya. Penetapan bagian itu ya ditulis dalam satu bentuk tulisan hitam di atas putih, ditandatangani oleh semua pihak, di atas materai lengkap dan para saksi ya. Kalaupun ada notes atau catatan, ditulis juga di situ. Ya memang itu kelihatan ribet, tapi memang harus seperti itu supaya jelas ya. Nah, kalau kita membagi harta warisan bukan berarti menjual aset ya warisan tersebut. Ketika setiap ahli waris setelah mengetahui berapa bagian untuk dirinya, maka membagi aset warisan adalah soal teknis sebenarnya. Jadi tidak setiap aset warisan harus dijual kepada pihak ketiga untuk kemudian dibagi uangnya, bukan berarti seperti itu para pemirsa. Ini yang salah dipahami ya, salah dipahami. Bisa jadi di antara ahli waris ada yang mau membayar kepada ahli waris yang lain sesuai dengan bagiannya dari aset tersebut, yang kemudian aset tersebut menjadi miliknya pribadi gitu loh. Ya. Atau kemudian aset warisan tersebut dirasa memiliki nilai bisnis yang besar, maka bisa dijadikan sebagai modal usaha bersama yang kelak hasilnya akan dibagi kepada semua ahli waris ya. Kalau dapatnya seperempat atau berapa ya itu ya, maka tapi apa namanya, yang jelas jangan sampai menunda pembagian warisan ya. Ini tidak ada alasan untuk menunda-nunda membagikan hak orang lain ya. Adalah hak ahli waris untuk menuntut dibaginya harta peninggalan tersebut, tapi juga penuntutan hak semestinya tidak dilakukan dengan mengorbankan hak ahli waris lainnya. Jadi memang harus sesuai dengan ilmu mawaris itu ya, harus tadi dibuatkan berita acara dan segala macam. Ya itu para pemirsa ya, untuk kita ketahui bersama ya, mudah-mudahan bisa juga tidak menjadi masalah gitu, karena bisa putusnya silaturahmi keluarga, saudara dengan saudara ya, salah satunya ya karena urusan ini sebenarnya ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan, keluarga kita dijauhkan dari yang seperti ini ya. Jadi jangan sampai ya, makanya jangan ditunda ya, itu yang kemudian menjadi pengetahuan bersama ya. Memang saling percaya saudara, tapi harus ada hitam di atas putih, ada saksi. Kalau bisa di ahli hukum kan, atau dibentuk legal kan bagaimana ya, ya itu bisa konsultasi dengan ahli hukum, itu lebih enak, lebih nyaman ya, sehingga
jelas semuanya. Kalau sudah jelas maka tidak akan ada perselisihan lagi. Kadang-kadang yang masih jelas saja masih ada perselisihan. Oke para pemirsa, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.